Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Wahyuni Nur Pratiwi dari Program Studi Perpajakan. Kali ini saya akan menjelaskan 2 materi singkat dari mata kuliah Pajak Penghasilan. 2 materi singkat tersebut mencakup tata cara perhitungan, pelaporan, dan penyetoran dari PPh pasal 25 dan PPh pasal 26. Baik, langsung saja masuk ke materi pertama, yaitu tata cara perhitungan, pelaporan, dan penyetoran PPh pasal 25. Nah, langsung saja, apa itu PPh pasal 25? PPh pasal 25 yaitu pajak yang dibayar secara angsuran. Tujuannya adalah untuk meringankan beban wajib pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun. Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan. Masuk ke poin pertama, tata cara perhitungan PPh pasal 25. Besarnya angsuran PPh pasal 25 dalam tahun berjalan dihitung berdasarkan pajak penghasilan terutang sesuai dengan SPT tahunan. Tahun sebelumnya dikurangi dengan kredit pajak atau PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, dan PPh pasal 24. Dibagi dengan 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Adapun yang dimaksud kredit pajak atau pajak penghasilan yang dipotong dalam pasal-pasal di atas sebagai berikut. Yang pertama yaitu PPh pasal 21. Bagi yang memiliki NPWP, pembayaran kredit pajak sesuai dengan tarif pasal 17 ayat 1 dan tambahan 20% bagi yang tidak memiliki NPWP. Yang kedua yaitu PPh pasal 22, pungutan sebesar 100% bagi yang tidak memiliki NPWP. Yang ketiga yaitu PPh pasal 23, potongan sebesar 15% berdasarkan dividen, bunga, royalti, dan hadiah. Potongan 2% berdasarkan sewa, imbalan jasa, serta penghasilan lain. Dan yang keempat, PPh pasal 24, pajak penghasilan yang dibayarkan di luar negeri dan tidak boleh dikreditkan sesuai ketentuan dalam pasal 24. Lanjut ke kebijakan mengenai tarif PPh pasal 25. Penentuan tarif PPh pasal 25 dibagi menjadi 3 kriteria. Yang pertama, wajib pajak kategori orang pribadi pengusaha tertentu. Ialah siapa saja yang menjalankan usaha penjualan barang dan usaha jasa dengan 1 tempat usaha atau lebih. Bagi OPPT ini akan dikenakan PPh pasal 25 sebesar 0,75% dikali omset bulanan pada tiap-tiap tempat usaha. Yang kedua yaitu wajib pajak orang pribadi selain pengusaha tertentu. Ialah karyawan atau pekerja bebas yang tidak memiliki usaha sendiri. Bagi yang masuk dalam kategori ini akan dikenakan penghasilan kena pajak dikali tarif PPh pada Undang-Undang PPh pasal 17 ayat 1 huruf A. Dan yang ketiga yaitu wajib pajak badan. Untuk wajib pajak badan, tarif yang dikenakan adalah PKP dikali 25% tarif pasal 17 ayat 1 Undang-Undang PPh dan pasal 31E Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Masuk ke tata cara penyetoran PPh pasal 25. Angsuran tersebut hanya dibayarkan selambat-lambatnya pada tanggal 15 pada bulan berikutnya setelah bulan jatuh tempo. Misalnya, untuk PPh pasal 25 harus dibayarkan maksimal tanggal 15 Maret 2015. Jika ternyata waktu penyetoran tersebut bertepatan pada hari libur nasional, wajib pajak bisa menyetorkan pada hari kerja berikutnya. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK 03/2007
dan kemudian diubah dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010. Persyaratan dalam membayar angsuran pajak PPh pasal 25 adalah penyetor wajib membawa surat setoran pajak ataupun dokumen sejenisnya. Hal ini sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per/22/PJ/2008 yang diterbitkan pada 21 Mei 2008 yang lalu. Nah, lanjut, adapun tata cara pelaporan PPh pasal 25. Setelah melakukan pembayaran, wajib pajak juga harus melaporkan ke kantor pelayanan pajak. Pelaporan dilakukan paling lambat tanggal 20 pada bulan berikutnya. Melaporkan ke kantor pelayanan pajak juga bisa ditunda pada hari kerja berikutnya apabila waktu pelaporan tersebut bersamaan dengan hari libur nasional. Masuk ke materi kedua, yaitu perhitungan PPh pasal 26, penyetoran PPh pasal 26, dan pelaporan PPh pasal 26. Langsung saja masuk ke pengertiannya, yaitu pajak penghasilan pasal 26 adalah PPh yang dikenakan atau dipotong atau penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia. Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang diperlukan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan. Nah, adapun dari tarif PPh pasal 26 yang pertama, 20% dari jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri. Yang kedua, 20% dari perkiraan penghasilan neto. Yang ketiga, 20% dari perkiraan penghasilan neto atas penjualan atau pengalihan saham perusahaan. Yang keempat yaitu 20% dari penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu BUT di Indonesia. Yang kelima yaitu tarif berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B antara Indonesia dengan negara pihak pada persetujuan. Lanjut ke perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 26. Yang pertama yaitu PPh pasal 26 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau akhir bulan terutangnya penghasilan, tergantung yang mana terjadi terlebih dahulu. Yang kedua yaitu pemotongan PPh pasal 26 wajib membuat bukti pemotongan PPh pasal 26 sebanyak 3 rangkap yang mencakup lembar pertama untuk wajib pajak luar negeri, lembar kedua untuk kantor pelayanan pajak, dan lembar ketiga untuk arsip pemotongan. Poin ketiga yaitu PPh pasal 26 wajib disetorkan ke kantor pos dengan menggunakan surat setoran pajak paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak. Adapun poin keempat yaitu surat pemberitahuan masa PPh pasal 26 dengan dilampiri SSP lembar kedua, bukti pemotongan lembar kedua, dan daftar bukti pemotongan disampaikan ke kantor pelayanan pajak setempat paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Adapun contohnya yaitu pemotongan PPh pasal 26 dilakukan tanggal 24 Mei 2009, penyetoran paling lambat tanggal 10 Juni 2009, dan dilaporkan ke kantor pelayanan pajak paling lambat tanggal 20 Juni 2009. Dalam hal jatuh tempo, penyetoran atas batas akhir pelaporan PPh pasal 26 bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional. Penyetoran atau pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Nah, mungkin cukup dari 2 materi yang sempat saya jelaskan yang mencakup PPh pasal 25 dan PPh pasal 26. Sekian dan terima kasih.